Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Sumsel Menyapa, dan tentunya kali ini kita sudah ada narasumber bersama kami di Dialog Sumsel Menyapa, ada Profesor Dr. Jalaluddin Abdul Malik. Halo, apa kabar? Kabar Pak, Prof? kabar baik Pak Andi. Kabar baik ya. Bagaimana aktivitasnya, lancar? Lancar. Dan beliau ini adalah salah satu dosen internasional FISIP Universitas Sriwijaya. Wow, ini sangat luar biasa. Seperti yang saya sampaikan ini pemirsa, bahwasanya kita akan membahas terkait dengan smart city ataupun juga kota cerdas ya, yang tentunya ini menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Lalu bagaimana sih yang dimaksud ataupun juga kategori dari smart city ataupun juga kota cerdas ini? Mungkin langsung saja kita bahas ini di awal ini, Prof. Kira-kira yang dimaksud dengan smart city ataupun kota cerdas itu yang seperti apa ini, Prof? Ya, smart city ini sebenarnya value added ataupun nilai tambah kepada pembangunan kota yang sedia ada. Dia bermula dalam tahun 1995 begitu. Dulu dikenali juga sebagai intelligent cities. Kemudian setelah itu ada pembangunan Putrajaya dan sebagainya, Amsterdam di Eropah dan juga beberapa negara di Amerika Utara dan sebagainya itu akhirnya diketemukan namanya smart city. Smart city ini sebenarnya merupakan satu nilai tambah kepada pembangunan kota sedia ada dengan harapan supaya perencanaan, pembangunan dan pemantauan kota itu lebih pintar, lebih cerdas, lebih memanusiakan kepada warga kota. Betul. Dan yang paling penting dapat menyelesaikan beberapa masalah yang terdapat di kota yang sedia ada. Sebab itu smart city ini kalau kita lihat dia mungkin dibangunkan dari zero to hero, ataupun mungkin diserapkan kepada pembangunan kota sedia ada seperti di Palembang. Jadi smart yang dimasukkan itu harus meluas sifatnya. Ada smart yang pintar itu dimasukkan juga bukan saja dari segi pentadbiran kota itu, manajemen perkotaan, tetapi ataupun infrastruktur yang telah dibina di Tokok Tambah di kota yang ada, tetapi kepintaran itu harus juga dilihat dari sudut penduduk dan manusianya itu. Dan bagaimana kita mengelolakan kota dan bagaimana kita hidup di kota itu. Baik. Jadi ada dikhususkan komponen smart ekonomi, smart mobility, smart people, smart life, smart governance dan sebagainya. Artinya mencakup semua itu ya? Iya, mencakup itu semua. Baik, kalau kita berbicara terkait dengan konsep ini, Prof, kira-kira konsep dari smart city ini sendiri ini seperti apa nih, Prof? Sebetulnya konsep smart city ini kita ambil daripada colonial knowledge, ya, dari negara-negara sudah maju. Tetapi kita juga harus melihat dalam konteks keperluan kita. Jadi kalau dilihat daripada konsep yang terkini, sudah banyak smart city itu telah diadaptasi konsepnya menurut keperluan lokal. Misalnya pembangunan Putrajaya, pembangunan Nusantara dan sebagainya, dan beberapa kota seperti Jogja, Jakarta yang telah mengadaptasikan konsep smart city ini sesuai dengan keperluan penduduk kotanya. Misalnya saya cukup kagum dengan di Jakarta itu bagaimana pembinaan di samping pembinaan infrastruktur mobilisasinya itu sudah ada LRT dan sebagainya, tetapi keperluan masyarakat miskin ataupun masyarakat yang terpinggir itu tetap diambil perhatian dalam konteks smart city itu. Seperti ada bantuan tertentu untuk mereka ini menceburkan diri dalam ekonomi ataupun e-commerce misalnya. Kemudian menyusul itu setelah berlakunya COVID-19 misalnya, jadi hailing ekonomi itu, gig ekonomi itu diperkembangkan. Misalnya ada Grab, ya, ada Maxim dan sebagainya.
Ini juga memberi peluang kepada golongan-golongan berpendapatan rendah untuk menambahkan pendapatan, ataupun mungkin masa COVID-19 dulu mereka dibuang kerja, tapi sekarang sudah boleh membawa e-Grab dan sebagainya untuk mendapatkan sumber pendapatan baru. Baik. Artinya kalau seandainya kita lihat sekarang di Indonesia pun ini sudah banyak sekali ya. Smart City, salah satunya tadi Jakarta, Yogyakarta, dan juga mungkin Palembang. Iya, sudah bisa ada. masuk kategori Smart City. Baik, kalau kita mau lihat terkait dengan parameter ini, Prof. Parameter dinilai seperti apa suatu wilayah yang bisa dikatakan itu Smart City ataupun kota pintar, ini seperti apa? Prof? Bisa. Oke, parameter ini sudah kita bincangkan juga di Malaysia sebenarnya. Sekarang ini kalau di Malaysia baru bermula untuk pengukuran Smart City itu. Tapi di Indonesia dia lebih awal dari Malaysia, sebab tidak silap saya dalam tahun 2010 begitu sudah ada 100 Smart City Indonesia. Jadi sekarang ini saya lihat ada beberapa pengukuran yang dibuat untuk melihat kepada apakah kekuatan, kelemahan dan juga peluang serta ancaman mengadakan Smart City ini. Dan keperluan itu sudah tentu berbeda, kerana keperluan Smart City untuk kota yang besar seperti Jakarta, seperti Yogyakarta dan sebagainya itu tidak sama keperluan di Palembang. Dan tidak sama juga keperluan Smart City itu kalau mau dilaksanakan di kecamatan-kecamatan ataupun di kabupaten-kabupaten tertentu. Jadi dia seharusnya ada satu ranking, satu perbedaan keperluan itu. Misalnya kalau semalam saya pergi ke Batu Raja, tidak ada persoalan macet. Jadi soal smart mobility itu tidaklah diperbincangkan. Baik. Berbanding dengan di Palembang. Jadi di situ kita harus sesuaikan dari segi keperluan tempatan, keperluan lokal, supaya Smart City ini benar-benar dilaksanakan secara tuntas, secara lebih benar-benar ada kebijakan pintarnya di situ. Artinya memang setiap daerah atau wilayah kota itu berbeda-beda juga cara penerapannya begitu ya. Nah tadi Prof juga berbicara bahwa ada beberapa sektor ya untuk yang mencakup dari Smart City ini sendiri. Ada tadi smart sosial begitu ya, smart people. Ini seperti apa kalau untuk di smart economy nih misalkan Prof? Sebetulnya pembangunan ini harus serempak ataupun kalau kita di sini bersama-sama. Smart ekonomi harus dibangunkan demi kesejahteraan ekonomi rakyat. Betul. Tapi dalam waktu yang sama fizikal kehidupan rakyat harus dijaga juga, persekitarannya dan sebagainya. Jadi masyarakat dan pemerintah harus sedar bahawa di samping membangunkan smart ekonomi tadi untuk menambahkan ekonomi pendapatan rakyat, dalam waktu yang sama keperluan asas yang lain seperti perumahan yang selesa untuk rakyat, persekitaran kejiranan kota yang boleh menimbulkan menghasilkan kualiti hidup yang tinggi, itu sangat penting. Sebab itu saya kata tadi kepintaran kota itu sangat luas dia punya pengertiannya dan juga sangat berat untuk dilaksanakan. Baik Prof, kira-kira nanti kita juga akan mengetahui kira-kira keuntungan apa dan juga tantangan apa ketika suatu wilayah pun juga kota dalam masuk kategori Smart City. Nanti akan kita bahas setelah jeda berikut. Tetaplah bersama kami pemirsa di Dialog Sumsel Menyapa. TVRI Sumatera Selatan merupakan lembaga penyiaran publik yang menyajikan program acara berupa informasi, pendidikan, dan hiburan. Memiliki coverage area yang sangat luas, TVRI Sumatera Selatan dapat Anda saksikan melalui aplikasi TVRI Klik, aplikasi Intek, satelit Telkom 4 dan satelit Merah Putih, serta live streaming YouTube TVRI Sumsel.
TVRI Sumatera Selatan mengajak Anda untuk berkolaborasi melalui kerjasama siaran dan kerjasama non-siaran. Kerjasama siaran meliputi advertorial, iklan komersil, iklan layanan masyarakat, full telop, serta running text. Siaran program berupa talk show, feature, budaya, dan hiburan musik. Kerjasama non-siaran meliputi MOOCs untuk siaran digital. Bagi Anda yang ingin bekerja sama, silakan hubungi bagian pengembangan usaha dan promo TVRI Sumatera Selatan. Warga Plus 62, pemilu sudah dekat. Sudah pada tahu apa saja tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu 2024? Simak informasi berikut ini. Pencalonan anggota DPD. Pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota. Pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden. Pengusulan bakal calon pengganti atas hasil pemeriksaan kesehatan. Penetapan pasangan Capres-Cawapres. Penetapan nomor urut pasangan calon. Masa kampanye pemilu. Masa tenang. Pemungutan suara. Penghitungan suara. Rekapitulasi hasil penghitungan suara. Suara rakyat, suara pemilu. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Sumsel Menyapa dan tentunya masih bersama narasumber kita pada hari ini Profesor Dr. Jalaluddin Abdul Malik. Beliau dosen internasional FISIP Unsri. Dan tadi saya lupa menyampaikan bahwasannya beliau ini berkebangsaan Malaysia ya. Jadi kalau bahasanya itu kayaknya cakap-cakapnya gitu sudah kayak cakap bahasa Indonesianya sudah paten sekali ya, walaupun memang berkebangsaan Malaysia. Baik, kita lanjutkan perbincangan kita ini Prof. Bahwasanya tadi saya menyampaikan sebetulnya keuntungan apa sih dan juga apa tantangan dari suatu wilayah pun juga kota smart city ini, Prof? Banyak kajian saya dilakukan persoalan tentang smart city ini. Pertama sekali ialah kelengkapan infrastruktur itu. Baik. Terutamanya kelengkapan yang berkaitan dengan ICT, Information and Communication Technology. Sebab teknologi ini mahal. Dan biasanya diswastakan. Ada telco, telecommunication company yang berkaitan. Jadi kalau kita nak jadikan satu kota itu seluruhnya smart city, seharusnya backbone of the ICT itu harus kuat aksesnya, harus pintar aksesnya, smart aksesnya, supaya penduduk dapat di seluruh ceruk rantau dapat mengakses maklumat terutamanya dan sebagainya. Yang keduanya dari segi sikap penduduk itu sendiri. Dia harus sedar bahawa pakej smart city ini harus ada penyertaan dari mereka. Misalnya mereka ada 2-3 ponsel. Apa kegunaannya untuk kegunaan harian, bukan hanya untuk berbual, untuk mendapatkan hiburan saja dan sebagainya, tapi seharusnya digunakan untuk
kegiatan ekonomi. Misalnya ada Shopee, ada Lazada, ada ya bermacam-macam lagi Maksim dan sebagainya. Boleh berniaga secara kecil-kecilan. Jadi kalau perkara ini tidak dilakukan, rugilah kita. Kerana antara value added Smart City itu adalah untuk meningkatkan pendapatan penduduk dan juga perekonomian supaya lebih ramai orang kepada kelas menengah. Jadi yang seterusnya ialah dari segi etika, etika penggunaan ICT itu sendiri, kerana maklumat sekarang susah untuk ditapis. Kerana maklumat sekarang dari sudut mana pun datang, dari sudut dunia lain dan sebagainya. Jadi ini merupakan satu ancaman kepada akhlak dan adab kita. Ada yang terlalu melihat pornografi misalnya, ataupun ada scammer dan sebagainya. Ini harus dijaga dan perlu diselesaikan supaya tidak mengancam kemajuan pelaksanaan Smart City itu. Artinya memang kebudayaan dan juga apa yang dilakukan dalam arti dari sisi daerahnya masing-masing juga harus mengkontrol ya digital yang mungkin masuk begitu saja begitu tanpa kita filter ya. Kawalan ini tidak semestinya kepada tanggungjawab pemerintah saja. Harusnya bermula daripada rumah tangga. Kemudian komuniti, kejiranan. Itu bagian terkecil ya dari keluarga daripada situ sepatutnya bermula. Yang pemerintah hanya mengeluarkan undang-undang dan menguasakan saja kan. Tetapi untuk mencegah itu harus bermula daripada kerukunan rumah tangga itu dari segi penggunaan ICT dan sebagainya. Baik. Nah, kalau kita berbicara untuk Kota Palembang sendiri nih, Prof. Kira-kira Kota Palembang ini apakah dari sisi elemen-elemen yang ada ini sudah bisa dikatakan Smart City begitu, Prof? Saya nampak begitu, kerana tidak semestinya Smart City itu kita bina selonggok begitu ya. Tapi dia harus bertatih ataupun kita katakan satu fasa ke satu fasa. Misalnya LRT, kita ada LRT, itu adalah satu cara untuk mengurangkan penggunaan mobil persendirian dan menggalakkan orang awam untuk transportasi umum ya, ke pengangkutan umum kan. Betul. Tapi harga tambangnya biar sesuai dengan kemampuan penduduk. Macam kita di KL itu ada beberapa operator yang LRT ni, MRT dan sebagainya. Jadi kita sentiasa berbincang dan mengkaji berapa kemampuan penduduk untuk bergerak menggunakan LRT. Jadi secara tidak langsung tambang itu ataupun tiket itu memang mampu orang, terutamanya golongan, selalunya kalau di Kuala Lumpur tu golongan wanita lah yang ramai menggunakan LRT. Yang keduanya, Palembang sendiri dia mempunyai infrastruktur dari segi Telkom tadi ramai banyak, Telkomsel ada, dari apa macam-macam lah perkhidmatan. Saya rasa ini merupakan satu kebolehan Palembang untuk berkembang menjadi Smart City dengan adanya Telkom ni. Mereka boleh bergiat dalam apa saja perkhidmatan, sama ada e-hailing atau gig ekonomi dan sebagainya, menggunakan handphone dan menggunakan komputer ataupun laptop dan sebagainya. Pengalaman saya kalau di Lembah Kelang itu, orang pasangan rumah tangga yang bergiat dalam gig ekonomi ni, pendapatannya lebih kurang dalam 16 juta 12 juta itu di bulan. Magelang maksudnya? Tak, di Kuala Lumpur. Di Kuala Lumpur. Di Lembah Kuala Lumpur. Daripada pengkajian saya, mereka berjualan secara kecil-kecilan itu melalui online itu, boleh sampai 20 juta. Tengok kepada kerajinan lah dan sebagainya. Sedangkan dia tidak perlu office. Dia tak perlu mobility, cuma pergi ambil barang saja, itu saja seminggu sekali. Tapi semua urusan bisnes dia itu buat di rumah. Dan untuk hantar pengiriman itu, pos datang ataupun kurier datang ke rumah untuk ambil barangnya. Jadi Palembang ini boleh digerakkan begitu. Kalau
betul-betul serius dalam kita untuk melaksanakan Smart City itu. Kemudian kalau kita lihat Palembang ini banyak anak-anak muda. Betul. Anak-anak muda dari luar kota yang berhijrah ke sini. Mereka ini merupakan sumber yang terbaik untuk dibangunkan sebagai pelaksana Smart City. Tapi bukan hanya tanggungjawab pemerintah saja. Betul. Seharusnya ada kolaborasi dengan pihak swasta, dengan pihak NGO dan sebagainya. Misalnya menggerakkan ekonomi kreatif, Ya. musik, Musik ya. Wisata. kesenian, wisata dan sebagainya. Jadi ekonomi kreatif ini harus dipertingkatkan berbanding dengan yang lalu karena kita ada infrastruktur. Jadi cara tidak langsung misalnya ejen-ejen wisata boleh menggunakan kaedah e-pelancongan misalnya, e-wisata untuk mencari pelanggan-pelanggan untuk melancong di sekitar Palembang dan sebagainya. Ataupun anak-anak muda ini mereka ada kreativiti misalnya melukis kartun atau kartunis misalnya. Macam contoh Upin Ipin. Itu kasus yang kita boleh menjadi contoh bagaimana lukisan kartun itu boleh dianimasikan. Betul. Jadi ini merupakan satu cara yang terbaik untuk melibatkan golongan-golongan muda ini supaya mereka minat dalam konteks dalam konteks smart ekonomi. Dan kreatif ekonomi sebenarnya sudah berkembang sekarang. Kalau kita lihat dari segi industri muzik kan. Cuma kita guna YouTube saja kita boleh terkenal dan kita boleh dapat duit dengan lagu yang kita cipta dan sebagainya. Ramai juga penyanyi-penyanyi di Malaysia itu dia berkembang daripada YouTube. Dan dia tidak perlu buat album. Betul. Jadi di situ dah sumber pendapatan dia. Jadi smart city ini memang memberi peluang kepada semua orang. Janji kita ada knowledge. Betul. Knowledge sangat penting. Knowledge yang paling penting ya. Dan tentunya smart people tadi, bagaimana masyarakatnya harus mengerti dan juga bisa memanfaatkan begitu ya digitalisasi dan juga fasilitas yang tentunya sudah diberikan pemerintah. Nah kalau dari Profesor sendiri melihatnya untuk peran pemerintah sendiri untuk di Kota Palembang ini seperti apa untuk mengarahkan bahwasanya kita ini sudah kota yang begitu maju dan berkembang begitu, Prof? Iya. Saya juga kagum dengan Palembang ini kerana dia ada urban sprawl dia, yaitu di Jakabaring ke sana dan juga ada beberapa tempat lagi. Saya rasa kalau perkembangan dari segi fizikal, saya rasa Palembang ini tidak ada masalah. Tapi dari segi perkembangan Smart City ini pihak pemerintah harus serius dalam melaksanakannya. Di mana Palembang harus ada kebijakan khas ya untuk pemelanaan Smart City dan juga ada bajet khas dia setiap tahun. Dan dia tidak boleh pemerintah yang Palembang tidak boleh bersendirian dalam hal ini. Seharusnya universitas harus dilibatkan. Pihak swasta tadi ya, pihak swasta, pihak NGO dan sebagainya semua kena kolaboratif bersama-sama membangunkan Smart City ini. Contoh ya, ada beberapa teknologi yang harus dibina di Palembang ini sesuai dengan Kota Palembang itu sendiri. Misalkan, apa contohnya? Sistem peparitan. Bagaimana kita menyelenggarakan sistem peparitan supaya air menjadi lancar dan sebagainya. Ya ini kita boleh panggil peranan universitas untuk mencipta satu sistem. Bagaimana untuk merawat air di parit dan juga dialirkan ke sungai dan sebagainya. Saya nampak begitu. Dan pelaburnya tentu pihak swasta. Dia akan mengeluarkan modal untuk melaksanakan teknologi ataupun menjual teknologi yang dihasilkan. Jadi kadang-kadang benda itu tidak perlu kompleks teknologi simple teknologi saja. Baik. Dah ini tentunya Prof, kita berharap tentunya kemajuan dari
Provinsi Sumatera Selatan khususnya ibu kota Palembang ini juga menjadi acuan ya bagi kabupaten dan kota yang lain khususnya yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Ini tidak terasa Prof, kita sudah di penghujung dialog di Sumsel Menyapa edisi kali ini. Tentunya ucapan terima kasih kepada Profesor Dr. Jalaluddin Abdul Malik yang sudah hadir di studio TVRI Sumatera Selatan. Dan pemirsa tentunya kami berharap dengan informasi yang diberikan ini tentunya dapat menambah wawasan kita terkait dengan Smart City, dan kita berharap Kota Palembang juga akan terus maju dan berkembang tentunya seperti halnya diikuti dengan kabupaten dan kota yang lain yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Tidak hanya di Provinsi Sumatera Selatan tapi juga seluruh Indonesia. Akhir kata, saya Muhammad Said mewakili kerabat kerja bertugas. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Terima kasih.